Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari yang Tuhan berikan buat kita dan kita semua kiranya dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan yang siap untuk beribadah. Dan apapun diri kita mau sama-sama bersekutu menyerahkan apapun pergumulan dan kehidupan kita melalui kebaktian di pagi ini. Saya ajak jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Kiranya ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ajak bangkit berdiri. Mari kita meyakini bahwa kita telah diundang oleh Tuhan dan Tuhan Allah hadir saat ini. Oleh karena itu layak kalau kita menyembah dan bersujud di hadapan hadirat-Nya. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Nya ku cari kini dan abadi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mengawali ibadah kita pagi ini, saya akan membacakan dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oleh karena itu, mari bersama jemaat kita akan memuji Tuhan,
bahwa Dialah yang bertahta di surga dan kitalah anak-anak pilihannya. Oleh karena itu kita patut bersukacita. Dan saatnya sekarang pagi ini kita berkumpul di rumah Tuhan, berkumpul untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kita masuk rumahnya. Boleh saya ajak bangkit berdiri kembali? Ungkapkan sukacita kita kalau Tuhan sudah memanggil kita di tempat ini. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita menyembah Kristus Allah Tuhan kita. Dan kiranya di saat setiap hari Minggu ketika ibadah, kita senantiasa menilik hati kita. Apakah kita layak sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Apakah betul yang kita lakukan di hari ini, waktu-waktu sebelumnya itu menyembah Tuhan atau tidak? Oleh karena itu saya mengajak kita semua, saya dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, sama-sama kita akan merefleksi diri kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita merefleksi dan juga berdoa untuk meneguhkan hati kita semakin hari, semakin hidup di dalam terang Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan sudah menghantar kami ke rumah Tuhan. Kami bersyukur kami bertemu dengan sahabat-sahabat kami, bertemu dengan setiap orang yang yakin beriman sungguh kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Undangan Tuhan adalah privilege buat kami. Dan saatnya Tuhan, saat ini kami mau menilik hati kami, agar betul-betul ibadah kami layak di hadapan Tuhan. Betul-betul juga kami layak di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membuka hati kami dan terbuka jujur di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hal yang sudah kami lakukan, yang membuat hubungan kami dengan Tuhan menjadi tidak baik, yang berdampak pada hubungan dengan keluarga, anak, orang tua, cucu, ataupun siapapun tetangga, rekan kerja dan sebagainya tidak baik. Terutama dari bibir lidah kami, yang mana kami akan gumuli melalui firman yang Tuhan akan sampaikan melalui pendeta kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami benar-benar dapat melihat kilas balik hidup kami, di mana apa yang kami katakan melukai sesama kami. Saya persilakan kepada saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengingat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita katakan yang melukai hati sesama kita. Minta ampun kepada Tuhan. Saya persilakan. Kami sangat cepat Tuhan untuk mengatakan sesuatu yang menuruti keinginan kedagingan kami. Kami sangat
cepat sekali untuk mengatakan sesuatu yang nyinyir, yang bernuansa amarah, dan juga bernuansa untuk melukai hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Dan ajari kami untuk mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus di dalam penebusan di kayu salib, sampai detik-detik terakhir, Tuhan dihina, dicerca, dipermalukan. Tuhan tidak mengucapkan satu patah kata pun yang membuat semua umat manusia menjadi sengsara. Ajari kami untuk meneladani karya agung Tuhan di kayu salib. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Terlebih-lebih apa yang kami keluarkan dari mulut bibir kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami ke depan, berikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam berkata-kata, berikan kami roh kesabaran, sehingga kami dapat menelaah dengan lebih baik sebelum kami merespon setiap hal yang diucapkan atau dilakukan oleh sesama kami. Ajari kami supaya kami berubah terlebih dahulu. Tuhan terima kasih atas semuanya. Kami bersyukur Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Ya. Saya akan membacakan berita anugerah. Kita meresponi dan menghormati berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 8. Ini menguatkan kita, Tuhan mengampuni kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya ingin bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan mengampuni kita. Meresponi doa pengakuan dosa, mari kita sama-sama mengidungkan pujian berikut ini dan kita renungkan pujian ini bahwa Tuhan mengampuni kesalahan umatnya karena kemurahannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saya ingin menegaskan dari pujian ini, bukan karena kebajikan hidupmu, bukan karena hasil perjuanganmu Allah mengampuni, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan.
Oleh karena itu kita patut bersyukur Yesus Putra Tunggal Bapa mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan saling bersalam-salaman, saling mengucapkan kata damai dan juga saling menguatkan sambil kita menyanyikan lagu Ku Bawa Damai Bagimu. Ya. Salam damai. Evenu Shalom Elohim, Evenu Shalom Elohim, Evenu Shalom Elohim, Evenu Shalom 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 Elohim. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, bawa damai, damai, damai bagimu. Pagi ini sepertinya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih banyak berdiri ya. Jadi masih dengan berdiri kita akan membaca dari kitab Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ini dalam satu perikop yang judulnya Dosa Karena Lidah. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema mirip dengan acara di TV ya, silet, lidah setajam silet. Kita akan sama-sama membaca secara bergantian dari Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ayat ganjil saya membaca, ayat genap Bapak Ibu, saudara-saudari. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah alat yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian yang sudah kita baca bersama, kiranya ini melandasi kita semua untuk sama-sama menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Haji Sadar Mahoni. Kita akan menyanyikan lagu pengantar firman, sekalipun diri kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka tidak ada artinya. Sekalipun kita sudah diciptakan dengan mempunyai lidah yang baik adanya, namun ketika kita tidak menyampaikan kata-kata atau kalimat berkat, maka sia-sia hidup kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat,
Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami di dalam rumah-Mu ya Bapa. Sekarang berikanlah Roh Kudus kepada kami ya Allah Bapa, yang akan menuntun kami membaca dan memahami kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini, pakailah sebagai alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Allah kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal ke-12 ayat yang ke-18. Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi, saudara. Sehat, sejahtera? Sudah kenyang? Sebagian sudah sarapan, sebagian belum. Ya. Terus kalian, setajam-tajamnya silet, alat itu hanya bisa melukai kulit dan mungkin daging kita. Betul ya? Tajam itu barang, saudara. Tipis sekali. Kayaknya tuh dibuat untuk cukur ya. Buat pria, cukuran bulu-bulu di muka. Buat ibu-ibu, wanita-wanita, bulu kaki. Ya. Tajam. Dia bisa memotong bulu-bulu kumis dan janggut. Hanya itu kegunaannya ya, sederhana, tajam ya. Maka kalau disebutkan silet, benak kita selalu berkata, barang tajam, harus hati-hati menggunakannya. Lidah tidak bisa melukai kulit. Apa ada ya lidah yang melukai kulit? Nggak ada. Tak bisa melukai daging kita juga. Tapi dia bisa melukai hati, saudara. Bahkan merobek batin, menghancurkan harga diri, dan bahkan merusak relasi seumur hidup. Itulah lidah, saudara. Tajam tidak? Tajam. Amsal berkata, ada orang itu lancang mulutnya. Lancang, kata-katanya itu lancang. Seperti tikaman pedang yang tajam, saudara sekalian, kata-kata. Saudara sekalian, ayat ini bisa dibuktikan secara psikologis. Terus, maka kita akan belajar sedikit dari ilmu psikologi pada hari ini. Sebetulnya penyebab luka batin itu banyak sekali faktor. Banyak, saudara sekalian. Bisa karena kekerasan fisik. Kalau waktu kita kecil sering kali dianiaya oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita. Di sekolah sering dibully. Kata ini baru muncul dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Di antara kita banyak guru-guru di sini. Harap perhatikan ya, jangan pernah
di sekolah kita ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu bisa menimbulkan luka batin. Luka batin juga bisa disebabkan karena apa? Pengabaian, ditelantarkan dan sebagainya. Buat orang yang dewasa bisa karena pengkhianatan, termasuk penghinaan di dalamnya. Sudah baca dalam Perjanjian Lama, ada wanita yang tidak punya anak, dihina, dia luka batin tuh. Bisa juga karena memang penolakan. Orang-orang yang sering mengalami kegagalan juga berpotensi mengalami luka batin. Ataupun kita terlahir dalam keluarga yang disfungsi, papa mama yang tidak berfungsi dengan baik, papa yang tidak menjalankan peran, mama yang juga tidak, ya mereka hanya memerankan peran sebagai sparring partner saja. Nah, anak-anak mempunyai potensi untuk mengalami luka batin. Tekanan sosial, tekanan moral, dosa, itu juga aspek-aspek yang bisa menyebabkan seseorang luka batin. Di luar semua itu, saudara, kata-kata itu betul-betul bisa menyebabkan orang terluka. Pernahkah saudara terluka karena omongan seseorang? Ada yang tidak pernah terluka? Kalau kita tidak pernah terluka karena omongan, pertama mungkin kita robot. Kedua mungkin feeling kita ya, perasaan kita itu, wah orang bilang ini muka badak ya. Diapain pun dia easy going aja kan. Ada orang seperti itu, easy going. Hahaha, ya kita ngomong apapun, ya terserah lu lah kan ya. Cuek, orangnya cuek bebek. Tapi kebanyakan di antara kita itu pernah mendengarkan sepatah kata yang rasanya tusuknya itu dalam sekali, saudara. Luka kulit, daging tergores, kecuali kita punya diabetes ya. Itu dalam hitungan hari sembuh. Nggak kasih obat pun badan kita bisa ngobati, saudara. Betul toh? Apalagi kita di kampung ya, Pak Martin ya. Jarang-jarang kita pakai obat merah ya. Kadang-kadang di kampung ambil daun apa, dikunyah-kunyah, digosok-gosok aja tuh. Kan begitu. Dalam tubuh kita itu bisa menyembuhkan. Tentu dengan obat itu akan lebih terjamin. Tapi kalau luka dalam, saudara, itu akan menimbulkan hal yang sangat mengerikan. Kenapa sih ya kata-kata kok bisa menimbulkan luka di hati? Kok tajam betul ini barang ya? Bagaimana mekanisme biologis, saudara sekalian? Saya mau kasih lihat gambar otak ya. Kalau ada, minta tolong Goldi. Nah, ini dia otak. Ini bagusnya sih otak-otak ya, tapi ini otak, saudara. Di bagian tengah itu lihat ya, bagian dalam sebetulnya. Itu ada satu bagian kecil ya, dalam sistem limbik yang saya pelajari itu adalah amigdala. Saudara, nah otak manusia ada orang menyebutnya ada bagian tertentu yang disebut dengan otak reptil ya, otak binatang sebetulnya. Di dalam otak kita ada bagian disebut dengan otak binatang, otak reptil. Yang kalau terangsang itu akan mengeluarkan hormon menyebabkan kita melakukan dua hal, lari atau melawan gitu loh. Nah itu juga yang terjadi pada binatang bukan? Itu adalah mekanisme makhluk hidup untuk bertahan. Kalau dia terganggu, kalau kita terancam, kita akan lari. Pilihan pertama itu lari. Tapi kadang-kadang pilihan yang tidak enak adalah kita melawan. Nah ini barangkali orang-orang dengan latar belakang yang berbeda akan mempunyai perilaku yang berbeda ya. Orang-orang yang seringkali tertekan dan sebagainya mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri. Tapi kalau suku-suku tertentu ya, orang-orang Singkawang, orang-orang Kupang ya, kalau otak reptilnya itu terpengaruh bukannya lari ya. Ya Pak Yafid ya.
Kalau perlu lawan gitu kan ya. Itu. Jadi jangan main-main sama orang Kupang sama orang Singkawang ya, saudara. Gimana dengan orang di tempat Pak Martin? Lari atau ngelawan, Pak? Tergantung ya. Tergantung orang tua ngomong apa. Kamu lihat badannya besar apa kecil ya. Kalau badannya besar, kamu lari. Tapi kalau badannya kecil, lawan saja gitu ya. Intermezzo, saudara. Nah, rupanya kata-kata yang masuk ke telinga kita itu bisa ditangkap oleh otak kita, dicerna. Kalau sesuatu yang positif itu membangun dan akan disalurkan ke bagian otak yang lain, saudara. Tapi kalau kata-kata yang tidak bagus, misalnya lo itu ya gagal aja hidupmu mah. Ini anak hasil gagal produksi, meyoyung. Dan kata-kata seperti itu, otak itu akan menangkap sebagai sesuatu ancaman, saudara. Ancaman. Dan sangat rumit. Amigdala ini akan merangsang bagian lain mengeluarkan hormon, saudara. Pada intinya, pada bagian akhir dikatakan ada hormon yang namanya kortisol, itu akan terpicu. Inilah yang menyebabkan orang stres, saudara. Hormon kortisol itu kalau terlalu banyak ya. Nah kalau ini terus menerus terjadi ya, meyoyung ya, anak sialan lu ya, enggak harapkan dan sebagainya. Nah saudara, ini akan menimbulkan trauma emosi untuk jangka panjang. Jadi please bagi kita yang punya anak ya, anak kecil, anak besar ataupun termasuk pasangan kita, kalau perlu kita berhenti ya. Saya pernah lakukan yang sama. Kita rasanya juga pernah lakukan kebodohan yang sama. Kita melukai. Karena apa? Gak disadari kita adalah orang yang luka. Orang yang luka itu cenderung melukai. Betul tidak saudara? Betul ya? Orang yang terluka itu cenderung untuk melukai. Cara kita melukai itu bisa beda-beda caranya. Ada ibu-ibu dapati suaminya tidak setia. Bisa-bisanya dia bilang, oh lu pikir hanya lu yang gak bisa setia. Gue juga bisa, oi gila saudara. Itu cara dia terluka dan untuk melukai ya. Dia pikir dengan dia berselingkuh dengan laki-laki yang lain, maka suaminya akan terluka. Ya memang terluka juga. Saudara. Jadi secara biologis ya ada gambar kedua. Mari lihat ya otak manusia. Gambar kedua apakah ada? Ya ini saya tidak perlu jelaskan lah ya. Karena saya bukan ahli di bidang ini. Hanya baca-baca ilmu psikologi ya, ini biasanya bagian kedokteran ya. Jadi ternyata kata-kata itu bukan hanya suara saja. Kata-kata yang negatif itu tersimpan di bawah alam sadar kita. Kata-kata yang baik itu gampang dilupakan, betul nggak? Saudara ibu Ana kalau puji saya bu, mau puji 1000 kali pun saya lupa bu. Tapi satu kata ibu melukai saya, itu tersimpan loh. Bisa sampai mati pun masih ingat kali ibu ya. Saya nggak tahu udah mati masih ingat nggak bu ya? Belum pernah mati soalnya bu. Wow, bahaya betul ini saudara. Bahaya betul. Jadi kata ya lidah setajam silet itu nggak usah diperdebatkan lagi, saudara-saudara sekalian. Daya rusaknya itu besar. Daya rusaknya itu ya masif sekali. Itu membuat orang bisa rusak secara struktur kepribadian dan mentalitas. Nah, rupanya saudara, identitas dan harga diri, nah ini sudah nggak ada hubungan dengan ini lagi, itu terbentuk lewat kata-kata. Nah, saya baru sadar nih, saya dapatkan sesuatu ya. Identitas, setiap orang ada identitas saudara. Kita duduk sini dengan berbagai identitas.
Identitas kita sebagai orang Kristen, identitas sebagai laki-laki, sebagai wanita, tengah-tengah nggak ada ya, kita nggak mengakui. Identitas sebagai orang, katakanlah orang Tangerang, orang Cianjur, Singkawang, Yogyakarta, itu identitas. Dan masih banyak lagi, suku dan sebagainya. Nah, di antara banyak identitas, ada identitas dan juga termasuk harga diri, itu dibentuk lewat kata-kata, saudara. Sejak kecil ya, ada narasi yang diulang-ulang, itu akan membentuk harga diri kita, termasuk identitas kita. Apa yang kita terima, saudara, itu akan sangat besar mempengaruhi. Orang-orang dari Kalimantan punya kecenderungan mengindoktrinasi anak cucu itu soal apa? Uang. Nggak tahu di tempat lain. Jogja begitu nggak Bu Tuti? Nggak ya? Orang Kalimantan itu yang selalu diindoktrinasi, yang diucapkan itu soal duit. Maka kalau kita pulang, kalau kita ulang tahun, kita apa? Asuk kita, AI kita, papa mama kita, tetangga kita, sontai siano, dapat duit banyak. Nah itu dia. Saya ingat betul ya, omah ya, nenek ya, kalau kita ketemu pulang, dia selalu ucapkan itu. Sampai hari ini, ii saya pun ya, kalau kita Sincia ya, kita AI, Sincia Kyonghi, dia segera merekam suaranya. Pokoknya tahu, contoh tolui loh ya. Itu maksudnya harap kalian dapat duit banyak. Kayaknya papa mama Pak Armin juga gitu ya Pak ya. Enggak ya Pak. Agak lain kalau enggak Pak. Itu dia saudara. Nah kata-kata itu akan membentuk pola pikir kita. Karena termasuk ya, masuk ya. Maka ketika anak-anak kami masih kecil ya, dia mulai pikir ya. Si Gio itu pernah, umur berapa ya, 3 atau 4, ngomong pun belum becus ya. Bahkan sampai sekarang pun belum becus ngomongnya. Bisa-bisanya dia keluarkan kursi, keluar pagar, lalu buku-buku dia pamer di belakang mobil itu ya, dia pamer bukunya. Bingung kami kan, ada rekaman videonya. Mamanya tanya, Gio kamu mau ngapain? Aku mau jual buku, dia bilang. Itu depan rumah kami tuh jarang sekali orang keluar masuk tuh, nggak ada orang keluar masuk, jarang kali. Kok bisa-bisanya dia gelar lapak mau jual buku gitu loh. Itu kalau buat orang totok ini, woi ini mantap punya ya kan gitu Pak Arvin ya. Wah ini bisa jadi bos gedenya. Pikirnya begitu saudara. Tapi buat kami ini saya agak ngeri-ngeri itu ya. Kalau kecil otaknya itu sudah duit. Aduh gimana ya, saya agak ngeri sebetulnya saudara. Kenapa nanti segala sesuatu diukur dengan duit. Segala sesuatu diukur dengan transaksi saudara. Itu yang saya tidak mau. Saya tidak mau itu saudara sekalian. Bukan berarti anak-anak saya nggak butuh uang ya. Mereka tetap butuh uang. Saya pun butuh uang. Tapi bukan berarti segala sesuatu harus diukur, ditransaksi dengan uang. Saya tidak mau itu. Nah yang jelas saya mau jelaskan adalah identitas kita, harga diri itu bisa dibentuk lewat kata-kata. Narasi yang terus menerus diulang ya. Oleh siapa? Oleh orang tua kita, oleh guru kita, senior kita, figur-figur otoritatif termasuk pendeta, saudara-saudara. Nah, kata-kata yang merendahkan mental ya, bahkan yang mempermalukan itu bisa dikatakan membentuk core belief yang negatif. Core belief yang negatif. Nah itu yang susah ya. Apa maksudnya? Yaitu keyakinan dalam seseorang. Kalau kita selalu berkata, meo yunga, mojunga, anmojunga, gak berguna. Maka tertanam memang saya gak berguna, hidup saya memang gak berguna. Benar kata orang. Nah itulah yang disebut dengan core belief yang negatif.
Please, kita perlu menyadari. Dan kata-kata ini potensial melukai batin, merusak citra diri, mengendap dalam diri, dan dianggap sebagai kebenaran yang menyakitkan. Memang saya tidak diharapkan kelahiran saya. Itu sakit banget loh saudara. Pernah saudara mendengar kata-kata itu? Pernah ada orang yang mengatakan kata-kata seperti itu? Kamu itu gak diharapkan gitu. Itu dahsyat saudara. Nah rupanya bahasa itu menyimpan muatan relasional. Bahasa, kata-kata. Kata-kata bukan hanya sekedar makna. Tapi di dalamnya ada muatan yang berkaitan dengan relasional saudara. Itu sebabnya kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang dekat, oleh papa, mama dan sebagainya. Itu daya lukanya itu lebih besar daripada orang lain. Kawan-kawan sekolah kita bisa membuli kita dengan kata-kata yang tidak bagus. Tapi daya rusaknya itu tidak lebih besar jika diucapkan oleh figur-figur yang memang mempunyai relasi yang sangat dekat. Maka berkali-kali saya mengingatkan kita sebagai orang tua dalam relasi dengan anak-anak adalah betul kita memberikan nasihat. Hati-hati nak, main di luar banyak orang jahat. Kalau kamu salah gaul, kamu bisa rusak. Betul tidak saudara? Betul, potensi tapi ya. Tapi tidak berarti semua orang di luar itu jahat. Banyak orang jahat di luar, tidak perlu kita sangkali. Tidak perlu kita berdebat tentang itu. Tapi jangan lupa saudara, justru di dalam rumah lah sebagian anak justru rusak. Kenapa? Karena indoktrinasi kata-kata yang merusak mental dan jiwa. Saudara, apa sih dampaknya? Perasaan tidak berharga, perasaan tidak layak dikasihi. Kata-kata yang biasa membentuk identitas yang negatif dalam diri. Dia akan berkata, aku memang tidak layak hidup. Percuma saya hidup. Please, pedang itu akan menyebabkan hati yang terluka, menyebabkan orang merasa tidak berharga. Saudara pernah mengucapkan itu? Kita perlu bertobat bersama-sama. Mungkin kita juga pernah mengalami kelukan seperti itu. Ya, orang yang gagal, mengalami kegagalan ya. Justru pada waktu gagal itu perlu diberikan topangan. Tapi di dalam kebodohan kita, ketika kita menghadapi orang yang gagal, kita cemooh. Kamu itu memang beda sama adik kamu. Lihat adikmu. Pinter. Tapi kamu udah bodoh, malas lagi. Itu hasilnya kan? Kecewa papa mama. Masukkan kamu ke penabur. Udah bayar yang mahal lagi. Nggak, itu intermezzo yang terakhir bu. Itu hasilnya kayak apa? Wow, saudara-saudara. Kalaupun ada anak yang nyengir-nyengir, itu mungkin dia pura-pura. Tapi dalam itu tusukannya itu yang luar biasa. Perasaan yang tidak berharga. Perasaan tertolak. Perasaan tidak nyaman. Ya. Karena itu diksi kita ya, pilihan kata kita, betul-betul kita perlu hikmat dari Tuhan ya. Memang ya, tak semudah yang kita mengucapkan. Apalagi pada waktu kita dalam kondisi tertekan ya. Justru siapa diri kita adalah ketika kita sedang tertekan. Kalau lagi enjoy, happy,
taring kita tuh nggak kelihatan. Topeng kita tuh nggak kelihatan. Justru kita dalam kondisi tertekan lah. Wah, saudara, kata-kata kita bisa aneh bukan main ya. Terus masih ingat minggu lalu ketika saya berbicara tentang mentalitas nyinyir. Sudah ada yang mulai coret-coret tulisan? Bagi yang tidak hadir minggu lampau. Jadi kalau lagi ribut ya, lagi berantem sama siapapun ya, dengan atasan ya, dengan bawahan, dengan suami, dengan mertua, tulis ya. Pak Aryo kalau ribut sama ibu, tulis Bu, Pak. Tulis 10 halaman kalau ada, curahkan semua. Tapi jangan kasih lihat. Jangan kasih lihat ke ibu. 3 hari kemudian Bapak baca, Pak, Bapak akan kaget. Ini setan mana yang bisa nulis kayak begini kan? Maksudnya apa? Pada waktu kita tertekan, saudara, kita bisa ucapkan kata-kata yang kita sesali seumur hidup ya. Kenapa saya ngomong seperti itu pada istri saya? Jahat betul saya ini ya. Apa salah dia? Kok saya sampai berkata-kata seperti itu? Apa dosa suami saya? Kok saya bisa keluarkan pedang yang begitu tajam? Sehingga sekarang pun saya tidak sanggup untuk mematikan api yang saya nyalakan itu. Wow. Kebatin akan menyebabkan orang mengalami kecemasan secara sosial, overthinking. Dikatakan seseorang yang sering dilukai secara verbal ya, secara kata-kata, menjadi sangat sensitif terhadap kata-kata. Apakah kita termasuk orang yang sensitif dengan kata-kata? Jangan-jangan pada masa lampau. Bukan kehidupan sebelumnya ya, kita nggak punya teologi itu. Mungkin waktu masa kecil. Bahkan ada penelitian mengatakan ya, ketika kita dalam kandungan ibu sekalipun, itu sudah potensial mengalami luka, saudara. Luka batin. Jadi kita akan mengalami sensitivitas yang berlebihan terhadap kata-kata, takut, salah, terus menerus menebak kira-kira apa pikiran orang lain pada kita. Barangkali itu juga sebabnya ya pikiran negatif itu sering muncul. Beberapa orang ngumpul ngobrol-ngobrol, begitu nama kita disebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Dia bicarakan apa ya? Yang baik atau yang buruk? Coba tebak, saudara. Beberapa orang lagi ngobrol nih, kita nggak di dalam kelompok itu. Dia ngomong, nama kita disebut. Nah, pada waktu kita mendengar nama kita disebut, apa yang kita bayangkan dengan kelompok orang itu? Kira-kira dia mengatakan hal-hal yang baik atau yang buruk tentang kita? Ayo. Ya, dia ngomong yang baik-baik. Itu menghibur diri. Tapi mayoritas bahkan sebagian orang mulai nguping kan ya? Nguping, saudara. Dan ini pun kebiasaan yang buruk ya. Kebiasaan yang buruk. Pernah nggak saudara-saudara telepon ya, telepon terutama nggak tahu WA masih begitu nggak ya? Kita telepon, orang lain telepon kita, pembicaraan sudah selesai. Dia sudah oke, terima kasih ya. Ya kita sudah selesai, tapi sambungan belum putus. Pernah ngalamin gitu nggak? Maksudnya hubungan teleponnya belum putus. Kita ngobrol udah selesai. Misalnya ya, Ibu Gyokvi telepon saya. Ya, oke Bu, iya, thank you ya. Ya Bu, Tuhan berkati. Ya Pak, ya tutup kan, udah selesai kan ngomong kan. Tapi sambungan itu masih nyambung. Setelah itu Bu Gyokvi sama Pak Armin lang ngobrol. Nah, saudara pernah ngalami gitu nggak? Pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Bagus kalau nggak pernah. Saya pernah, saudara. Nah, kalau begitu apa yang saudara melakukan? Kesempatan ya. Dia ngomongin saya apa nih? Begitu enggak? Saudara. Kalau kita punya otak
negatif, kita akan mengikuti. Makanya kalau telepon hati-hati saudara. Kalau belum bunyi klik, nah hati-hati itu ya. Saya pribadi cepat-cepat saya matikan. Saya nggak penting, nggak punya kepentingan dia mau ngomong apapun tentang saya. Beneran saudara, beberapa kali saya segera matikan. Selain tidak sopan, saya merasa nggak penting kan ya. Emang kalau dia ngomongin positif, apa untungnya buat saya? Kalau dia ngomongin buruk tentang saya, apa untung buat saya? Saya rugi besar sebetulnya. Mendingan saya nggak usah tahu aja kan ya, betul nggak? Kan begitu. Jadi cepat-cepat saya matikan. Saudara, ketika beberapa orang kumpul berbicara, lalu kita timbul, wah pasti ngomong yang buruk. Ada kemungkinan saudara kita termasuk orang yang overthinking. Dan overthinking itu adalah dampak yang muncul sebagai orang-orang yang terlukai. Selain itu juga ada impact yang lain disebut dengan inner critic yang tajam. Suara-suara dari luar masuk dan tertanam jadi suara batin yang menghakimi diri. Ya, beberapa kata sudah saya ucapkan. Dan itu dikatakan melemahkan percaya diri. Menimbulkan iri, minder, bahkan benci pada diri sendiri. Dampak yang lain, sulit percaya pada orang lain. Karena sering disakiti lewat kata-kata. Seseorang bisa menutup diri, curiga terhadap niat baik orang sekalipun. Dan yang paling besar pengaruhnya dari orang yang terluka adalah kesulitan untuk membangun relasi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun relasi. Di sini ribut sama orang lain, di sana curiga sama orang lain. Pernah saudara ketemu orang seperti itu? Sama siapapun kurang cocok. Dia hanya cocok dengan orang yang kucok. Berantemnya cocok banget. Suami istri juga kan ya. Di dalam banyak hal kucok. Untuk damai itu kucok, kurang cocok. Harmonis itu kucok, kurang cocok. Tapi namanya tegang, kata-kata sinis, nyinyir, kata-kata tajam, itu cocok banget. Bahagia betul keluarga itu. Ya, untuk hal-hal yang baik-baik itu kucok. Tapi untuk hal-hal yang negatif ya cocok banget. Si A, suami ngomong begini, istrinya ngelawan begini. Istri mulai dengan kata-kata ini, si pasangannya sambutannya itu betul-betul gayung bersambut betul itu. Saudara, separuh neraka, enggak sampai separuh, 1/8 neraka ada dalam rumah tangga itu. Sulit bangun relasi. Saudara sekalian, kata-kata verbal, mari kita belajar untuk menghindari kritik yang menjatuhkan. Kamu memang bodoh. Dari dulu begitu. Tidak pernah beres kamu itu. Pembawa sial. Stop. Saudara. Stop. Itu tajam. Berikan label ya. Anak nakal. Kamu jadi beban. Produk gagal ini. Terus membanding-bandingkan dengan yang lain-lain dan sebagainya. Pembawaan orang itu beda-beda, saudara. Kalau kokonya memang juara, jangan harap yang lain-lain juga juara. Syukur kalau yang lain sekeluarga juara. Kadang-kadang orang tua juga kurang tahu diri ya kita. Push anak kita juara. Kamu lihat tuh, teman-temanmu dipanggil, dipajang posternya besar-besar sekolah. Internasional punya kompetisi sebagainya. Kapan kamu begitu? Halo, kita pernah gitu enggak? Papa mamanya pernah juara enggak? Halo?
Bagaimana ini ya? Kita aja SMP 4 tahun kita. SMA 4 tahun. Bagaimana bisa mengharapkan anak kita juara? Anak tetangga kali kita harapkan lebih juara, saudara-saudara. Kalau memang bibitnya seperti itu, anak kita mungkin nggak potensi seperti itu. Potensi dia anak soleh, itu buat kita nggak jadi orang kan ya? Yang jadi orang tuh kayak apa Bu Ana? Udah punya keluarga, punya rumah besar, punya mobil besar. Anakku udah jadi orang. Tapi kalau yang pelayan Tuhan, takut Tuhan, saleh, belum jadi orang Ibu ya. Nah itu penilaian kita tuh begitu tuh. Ada yang perlu dikoreksi saudara. Nah, jadi pelecehan verbal, diolok-olok ya, diejek fisiknya, pendek kamu, hitam kamu, botak kamu. Itu menyakiti. Walaupun bercanda kita sama teman. Gendut. Itu body shaming dan itu tidak membangun, saudara. Tidak bangun. Tidak bagus. Kita bercanda, ya bercanda. Kita happy, orang lain sedih toh. Yang namanya bercanda, saya bercanda, dia juga happy kan ya. Saya happy sama happy kan. Kalau saya happy dia sakit hati, itu bukan bercanda namanya. Kita membunuh karakter dia. Lain kali tanya dulu ya. Saya ngomong itu kamu happy nggak? Oh nggak happy. Oh maafkan saya ya. Tabok mulut kita kurang ajar ya. Kenapa? Kita happy ngomongin orang, tapi ada orang terpuruk karena kita, dosa kita besar, saudara. Mohon Tuhan menolong kita. Mohon Tuhan menolong kita. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang. Mohon Tuhan ampuni kita. Mari kita doakan juga orang-orang yang ada di dekat-dekat kita. Barangkali silet yang keluar dari lidah kita telah melukai banyak orang lain. Bagi saudara yang pernah terluka, maafkan saya belum sempat membicarakan bagaimana mengatasi hati yang terluka. Kalau ada yang merasa sangat sulit, boleh konsultasi ke psikolog, konsultasi dengan pendeta untuk mengatasi luka pada masa lampau. Untuk itu mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengaku betul di dalam ketidakmampuan kami menguasai diri, tercetus begitu banyak kata-kata yang membunuh karakter yang tidak kami sadari. Sebetulnya kami adalah orang-orang yang terluka, dan apabila luka kami belum tersembuhkan, kecenderungan untuk melukai itu begitu besar. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari efek buruk yang ditimbulkan dari omongan kami, baik pada waktu kami lost control ataupun kami sedang bercanda dengan kawan-kawan. Tuhan mampukan kami Bapa untuk mengoreksi diri, waspada untuk berkata-kata. Berkatilah setiap orang yang hadir hari ini Bapa. Sekiranya ada di antara kami terhitung orang-orang yang terluka dan luka yang belum tersembuhkan, berikanlah anugerah-Mu ya Bapa untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan diri dari citra negatif, untuk lepas dari overthinking dan masih banyak dampak negatif lain lagi ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan setiap orang dalam hal pekerjaan, kesehatan,
relasi suami dan istri, relasi dengan orang-orang sekitar. Jadikanlah setiap orang menjadi anggota-anggota gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kesaksian yang indah, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati bangsa kami, Indonesia ya Bapa, di dalam segala kekurangan yang ada, kami berdoa kiranya anugerah Tuhan selalu ada atas negeri ini, termasuk atas dunia yang sedang bergolak ya Bapa. Semakin banyak bangsa yang terlibat di dalam peperangan. Dan yang paling mengerikan sekarang adalah Pakistan dan India yang masing-masing mempunyai senjata nuklir. Para ahli memperkirakan apabila senjata ini dimanfaatkan, akan ada 125 juta orang yang akan meregang nyawa. Akan menimbulkan kelaparan secara global. Tuhan berbelas kasihan bagi dunia yang menimbulkan banyak kesulitan ini Bapa. Ini doa kami Bapa, kami memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Wih, ada bocah-bocah mau nyanyi kayaknya ya. Mari masuk, belum diundang udah semangat masuk ya. Oke.
nama Bapa. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Bapak Ibu, hari ini di gereja kita sepakat untuk merayakan Parents Day. Oleh karena itu tadi diwakili oleh anak-anak kita dari sekolah minggu, mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada papa mamanya dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan melalui pujian. Kiranya semua anak-anak kita diberkati Tuhan dan mereka hidup menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan hati Tuhan dan kita semua. Tuhan memberkati mereka. Dan saya ingin membacakan sedikit dari satu ayat saja dari Efesus. Karena berkaitan dengan Parents Day ya, ada nasihat untuk kita sebagai orang tua. Efesus 6 ayat 4. Orang tua janganlah kamu marah-marah terhadap anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kiranya ini menegur kita semua. Tadi Pak Ji sudah menyampaikan bagaimana kalau kita mendidik anak mesti dengan kata-kata seperti apa ya. Kita sudah diingatkan dari Efesus 6 ayat 4. Dan juga anak-anak yang mungkin hadir di ibadah ini ada juga dari Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, patuhilah orang tuamu dalam Tuhan, karena hal ini adalah benar. Amin. Ya, mungkin sebelum kita pengakuan iman rasuli ada beberapa pengumuman, boleh disampaikan di layar. Persekutuan doa setiap hari Kamis dan dilakukan di pukul 19.30 mengundang setiap jemaat untuk hadir. Ada lagi kah? Hanya itu saja? Baik, kalau di tanggal ya, 29 itu ada hari raya ya. Kita ada kebaktian jam 9.30. Hari kenaikan ya, hari Kamis penghujung bulan Mei ini ya. Tuhan berkati saudara. Tanggal 29 dicatat di agenda Bapak Ibu ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis 9.30 ya Pak Ji ya. 9.30 nanti setiap jemaat diundang untuk hadir ya. Ini saja pengumuman dari majelis dan kiranya Tuhan memberkati Pak Ji, setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Ji memberkati kita semua dan menguatkan kita untuk melangkah lebih baik lagi sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sesama yang perlu menguatkan satu sama lain. Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan menyampaikan persembahan dari hati yang terdalam, ungkapan syukur kita. Kita akan mendasari dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menyampaikan persembahan dengan diiringi kidung
permohonan kita supaya kita menjadi saluran berkat, pemancar kasih Tuhan, pembawa damai sejahtera. Bagi petugas silakan langsung mengambil. Di dalam dunia yang peduliku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan persembahan. Persembahan ini adalah berkat dari Tuhan yang kami ingin kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati setiap orang yang nanti akan mengelolanya. Kiranya dari persembahan ini kami semakin yakin dan teguh bahwa kami dipanggil untuk mempersembahkan hidup, jiwa, raga, dan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati. Dan juga kami mengorbankan untuk setiap apa yang dapat kami lakukan bagi gereja kami, bagi sesama kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan terlebih-lebih adalah persembahan hati kami yang terdalam. Karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih-Mu. Kami mengucapkan syukur dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sampai di penghujung akhir ibadah kita, dan ibadah ini adalah doa persekutuan kita yang menguatkan kita untuk hidup ke depan. Ibadah yang sejati adalah apa yang kita lakukan selepas kebaktian kita. Bagaimana kita melayani keluarga kita, sesama kita, bagaimana kita memberikan talenta kita untuk setiap hal yang perlu kita dukung, dan terlebih-lebih PR kita bagaimana kita mengendalikan apa yang perlu kita sampaikan, kita katakan agar itu ada dalam hikmat dan koridor Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menyatakan bahwa Yesus ada di dalam kita di tengah-tengah dunia yang penuh cemar. Oleh karena itu mari kita menjadi kitab yang terbuka supaya banyak orang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar nyata
nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Terus kalian arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera. Dan inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Ibadah telah usai, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan nyatakan Yesus melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati.